Sebentar lagi kita akan berpindah tahun dari 2024 ke tahun 2025, di mana kita semua tahu bahwa pemerintah berencana akan menaikkan pajak sebesar 12%. Kita bisa lihat para konglomerat mendapat ampunan pajak, sedangkan kita rakyat justru dibebankan dengan pajak naik sebesar 12%. Dampaknya bukan main-main teman-teman ya. Banyak yang berimbas seperti harga-harga beli, harga-harga jasa, harga-harga barang yang otomatis akan juga ikut naik. Lalu prediksi ya akan terjadi PHK di mana-mana. Bisa saja aku, bahkan bisa juga kamu. Semua tidak ada jaminan akan baik-baik saja. Jadi apa yang akan saya lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, saya akan benar-benar bijak dalam menggunakan keuangan. Saya akan lihat mana yang namanya dibutuhkan dan mana yang hanya cuma pengen saja. Karena ini salah satu hal yang bisa membantu kita untuk bertahan di ekonomi yang sedang dinaikkan oleh pajak ini ya guys ya. Semua tidak ada jaminan bahwa akan baik-baik saja. Yang akan aku lakukan selanjutnya adalah stop berperilaku konsumtif. Stop membeli pakaian baru, stop nonton konser, dan stop hal-hal yang menggerogoti keuangan kita. Dampaknya bukan main-main bagi kita, ya. Kedua, saya akan belajar memanfaatkan teknologi seperti sosial media, memaksimalkan sosial media, ads dan lain-lain. Stop berperilaku konsumtif, harus bisa mengontrol gaya hidup, mana yang kebutuhan, mana yang cuma keinginan guys. Juga kemungkinan di 2025 PHK mungkin akan terjadi di mana-mana, bisa menimpa ke kita, bahkan ke kamu juga. Dan kita harus siap-siap belajar hal-hal yang baru, belajar peluang-peluang yang baru guys. Supaya apa? Supaya kita mempunyai keterampilan yang baru. So, apapun yang terjadi di depan, alangkah baiknya kita harus bersiap-siap serta mempersiapkan diri dalam membentuk pribadi yang lebih produktif lagi guys ya. Stop normalisasi mager, stop normalisasi males ngapa-ngapain. Kita harus belajar semangat dan berusaha selalu ya guys ya. So, kira-kira apa pendapatmu mengenai kenaikan PPN 12% ini? Apakah menurutmu PPN ini hanya berdampak biasa saja atau berdampak sekali buat kamu guys ya? Share pendapatmu di kolom komentar ya guys ya. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya pengen gua tanyain ya guys ya. Ini menurut opini gua pribadi. Yang pertama, terkait pajak naik jadi 12% ini adalah, kalau kita bandingin dengan secara agama ya, khususnya agama Islam, mungkin di agama itu yang namanya pajak itu yang kita sebut zakat, itu nominal besarannya hanya 2,5% dari seluruh penghasilan kita. Lah, kenapa pajak yang kita ini kan sekarang ini naik jadi 12% dari setiap transaksi yang kita lakukan? Wow ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab atau jelaskan. Lalu yang selanjutnya,
ini ya teman-teman, mungkin bisa diprediksi angka kriminal akan naik. Angka kriminal akan naik. Ini gue juga mau cerita pengalaman pribadi yang gue alami sekarang, teman-teman. Angka kriminal belum naik, tetapi barang-barang di luar rumah gue juga udah mulai raib ya. Mungkin efek mau ada kenaikan pajak 12% ya guys ya. Kemarin gue FYI ya, baru cerita sedikit, baru kehilangan kandang kucing besi ya guys ya. Biasanya nggak hilang, udah 3 tahun lebih gua taruh di situ, kok kemarin ujuk-ujuk hilang ya, beserta isinya guys ya, sama kucing-kucingnya juga, ayam juga gua hilang ya. Nah, efek dari apa guys ya. Menurut sumber menyebutkan bahwa kenaikan PPN itu menjadi 12% rencananya hanya berlaku untuk barang mewah seperti kendaraan mewah, mobil, motor, pesawat ya. Moge-moge ya guys ya. Terus yang kedua, perhiasan dan jam tangan mewah. Selanjutnya, pakaian dan aksesoris desainer. Lalu yang keempat, barang elektronik mewah, TV, kulkas, AC. Itu kena kenaikan pajak 12%. Lalu yang kelima adalah properti mewah seperti rumah dan apartemen ya. Untung kos-kosan nggak jadi ini ya, nggak dinaikin ya. Tapi nggak tahu deh, setelah pemilik kos-kosan kena imbas, mungkin akan berimbas juga pada yang ngekos ya. Nggak tahu, cuma nanti bisa dijawabnya guys ya. Lalu berikut ini adalah barang dan jasa yang tidak terkena PPN 12% katanya. Yang pertama ada barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak. Yang kedua, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Yang ketiga, ada jasa angkutan umum. Dan yang keempat, barang dan jasa yang dibebaskan PPN. Namun, perlu diperhatikan bahwa informasi ini dapat berubah. Pastikan Anda untuk memeriksa sumber-sumber resmi ya. Naik 1%, realitanya semua kebutuhan diprediksi bakalan naik ya guys ya. Jadi kita harus pinter atur lifestyle, gaya hidup sehat, produktif, fokus dan positif. Pinter-pinter manfaatin peluang seperti memanfaatkan sosial media. Menyiapkan diri ya tentunya. Dari segi mental juga produktivitas kita harus tingkatkan. Kita juga harus kontrol perilaku kita sendiri juga ya, karena kalau kita sendiri nggak bisa kontrol, bawaannya pengen konsumtif terus, lama-lama kantong kita tergerogoti ya guys ya. Gimana nih guys, gimana pendapat kalian? Kira-kira menurut kalian barang-barang apa saja yang akan naik ya? Yuk share di kolom komentar guys.